Kalau di samping berkaitan dengan tadi Anda sudah menyinggung soal protein intake secara nasional begitu yang sebenarnya memang sedang diupayakan oleh pemerintah lewat mungkin salah satunya adalah program MBG. Tapi kan di sisi lain kita bicara berkaitan kalau dari segi bisnis ini berkaitan dengan supply dan demand. Tadi Anda menyebutkan bahwa pada saat ini kuota sapi hidup yang tersedia di Indonesia hanya 11 juta. Ini sangat jauh sekali dari angka idealnya. Apakah ini juga diproyeksikan oleh pengusaha akan terjadi rantai pasok yang tidak sehat, dalam artian apakah ada kemungkinan bahwa apabila keran impor ini tidak segera dibuka akan ada atau akan terjadi kenaikan harga daging yang signifikan? Ya pastinya begitu ya Mbak, karena kan sapi hidup yang akan didatangkan ke Indonesia, kita soalnya sapi hidup itu banyaknya kita import ya. Nah kalau misalnya izin importnya belum bisa direalisasi, nanti kita mau menghadapi hari raya. Ya. Nah ini sudah bulan November, kemudian Desember, Januari, Februari sudah puasa. Ya harapannya adalah bagaimana kuota impor sapi hidup itu bisa cepat direalisasikan. Oke, kalau langkah strategis dari perusahaan sendiri untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pasar seperti ini apa, Bu? Ya, kalau bicara pasar itu kan demand supply ya. Kalau memang nanti demand-nya itu banyak, kalau supply-nya ada, saya rasa tidak akan terjadi kenaikan harga. Nah, kalau saat ini kita melihat untuk daging ya khususnya, kalau mendengar di lapangan, itu tidak terjadi kenaikan yang signifikan. Belum. Nah, kemarin sudah ada kenaikan di ayam, kemudian ada di telur. Nah, terus ikan juga ada peningkatan. Nah, kalau untuk di sapi sendiri, karena kita lihat bahwa jumlah yang masuk untuk daging sapinya itu cukup banyak dan dibantu oleh pemerintah. Dalam hal ini BUMN. BUMN yang bergerak itu banyak, bukan cuma satu BUMN. Nah ini BUMN banyak, kemudian juga semua teman-teman pelaku usaha yang swasta juga ikut bersama-sama dan alhamdulillahnya sampai saat ini belum mendengarkan bahwa ada kenaikan di khusus daging sapi. Ya. Tapi kalau dari proyeksi dari PT Suri Nusantara Jaya, kalau pada saat ini kan memang bisa dikatakan masih lebih dari sebulan lagi menuju hari raya. Biasanya kan memang belum terjadi kenaikan harga, tapi kan ini kan kita sudah menuju ke bulan Desember dan benar tadi kata Bu Dian ya bahwa nanti hari besar ini akan mepet semua ya Bu ya, dengan bulan puasa dan bahkan dengan hari-hari raya lainnya begitu. Kira-kira apakah potensi kenaikan harga ini harus kita waspadai, Bu Diana? Tentu Mbak harus diwaspadai ya. Saya sudah mendengar bahwa informasinya di semua negara yang sudah biasa mengekspor daging di Indonesia itu melakukan kenaikan harga. Nah ini juga harus diantisipasi oleh kita-kita selaku pelaku usaha. Walaupun di luar dalam kondisi mau menaikkan harga karena juga mereka juga satu karena iklim ya itu pengaruh juga untuk kenaikan harga, tapi di Indonesia saya berharap bahwa teman-teman pelaku usaha tidak boleh mempermainkan peluang ini atau kesempatan ini atau ini dijadikan kesempatan atau peluang, itu tidak boleh. Jadi menyesuaikan kondisi yang ada, kalau memang harganya kita masih bisa untuk mensubstitusi atau mensubsidi, saya harapannya seperti itu sehingga tidak terjadi kenaikan harga. Oke, memang ya harapannya pasti juga masyarakat pengennya harga daging jangan sampai terbang ya Bu, terutama di menjelang akhir tahun begitu supaya bisa tetap mengkonsumsi daging di hari raya dan juga itu tadi untuk memenuhi protein intake secara nasional. Nah mungkin selanjutnya pertanyaan saya adalah ini kan memang istilahnya ada mismatch berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat dan juga apa yang akhirnya dilakukan di lapangan. Kalau dari pengusaha sebenarnya inginnya seperti apa Bu? Apakah memang ada keterbukaan kah atau mungkin dipermudah izinnya atau administrasinya? Seperti apa sih harapannya? Yaitu tadi tujuannya adalah berkaitan dengan untuk menjaga harga daging ini tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Iya, kalau kita melihat dari tahun 2025 ini,
di mana sudah diberlakukan neraca yang dihitung oleh Bappenas, di mana konsumsi rumah tangga seperti apa dan produsen harusnya seperti apa jumlahnya. Ini saya rasa baik sekali ya untuk khususnya daging. Karena kita lihat yang tadi, ini sudah hampir bulan November, akhir Desember. Tapi kita belum pernah mendengar ada kenaikan harga yang terlalu melonjak. Khususnya pada saat kemarin bulan Maret, April, Idul Fitri, juga tidak terjadi lonjakan harga di khususnya daging sapi. Jadi harapannya adalah kebijakan yang sudah baik harus terus diteruskan dan teman-teman pelaku usaha tidak boleh juga mengambil kesempatan dalam situasi yang sempit misalkan itu, Mbak. Oke, baik, itu